Ini terkait dengan pemenuhan tugas CDP, di mana dalam modul 3.1 itu saya diminta untuk melakukan dialog gitu ya, dengan pimpinan sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Nah, tentu pengambilan keputusan terhadap kasus atau permasalahan yang dihadapi di sekolah gitu Pak. Dimana Pak identifikasi masalah-masalah atau kasus yang ada itu kategori dilema etika ataukah rujukan moral gitu. Oke, terima kasih Bu. Ini sebenarnya pengelolaan sekolah itu macam-macam. Hanya di sini tentang kasus-kasus yang ada itu banyak sekali. Karena siswa kita juga banyak, kegiatannya juga lumayan, perencanaan itu juga lumayan, sehingga kasus-kasus yang ada kelompok-kelompok yang memang kegiatan itu sama pentingnya. Yang satu menginginkan bahwa ini adalah harus anak-anak harus berprestasi, kemudian yang satu lagi kegiatan yang juga positif dan itu juga meningkatkan kapasitas siswa. Nah, untuk itu kita cari apa itu tengahnya supaya dua-duanya kegiatan itu atau permasalahan itu bisa teratasi semuanya. Jadi Pak Ani menyampaikan tentang adanya dua kegiatan gitu ya yang diberikan sama-sama positifnya, terus sama-sama memberikan kebaikan, namun bagaimana keduanya itu sebenarnya diharapkan bisa tetap berjalan gitu ya, dengan tadi apa Pak? Mengatur waktunya. Atau ada lagi Pak yang terkait dengan dua kepentingan yang agar bisa dalam mengambil keputusan. Selain pengaturan waktu adalah kalau kita lihat kegiatan atau ya semua kegiatan yang ini adalah anak-anaknya bersama. Nah, misalnya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kepramukaan atau kegiatan olahraga itu hanya sama. Karena dia anak-anak yang punya kompetensi itu adalah semuanya bisa diikuti oleh dia. Untuk itu anak-anak diharapkan bahwa dia sementara memilih salah satu kegiatan itu bukan waktunya, tapi anaknya, personelnya itu dia mengatur bahwa dia saat ini untuk memilih dulu kegiatan yang satu, kemudian yang lainnya untuk sejumlah siswa itu memilih kegiatan yang lain. Begitu. Yang berbenturan dengan waktu yang awalnya mungkin sama gitu, yang kedua anaknya yang harus memilih dari kegiatan yang jadi prioritas nanti. Terus kira-kira barangkali ini Pak, apakah dengan pengambilan keputusan seperti itu dianggap efektif Pak? Yang sudah kita lakukan itu membuat kegiatan semua sudah bisa berjalan dan anak-anak juga bisa memprioritaskan kegiatan itu, dan saya kira itu efektif, semuanya bisa jalan dan semuanya juga bisa jalan di prestasinya masing-masing. Artinya alhamdulillah dari keputusan itu mewadahi ya Pak untuk kepentingan anak-anak sendiri, lebih pada murid. Terus Pak, tentu Pak Ani kalau harus berpikir sendiri lumayan berat nih Pak. Barangkali ada dibalik dari Pak Ani pesan-pesan yang membantu Pak Ani untuk mengambil keputusan. Iya, terima kasih Bu. Seperti kita lihat bersama bahwa saya dibantu oleh beberapa wali kepala sekolah. Untuk itu beliau-beliau itu bekerja di bidangnya masing-masing. Semuanya itu tidak membuat sekolah itu tumbuk acara, tetapi semua dikoordinasikan sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Di lain itu, di bidang itu, wakil kepala sekolah punya tim masing-masing. Yaitu untuk pelaksanaan itu punya tim dan juga dibuat kepanitiaan. Ketika akan mengadakan kegiatan, secara operasional adalah panitia itu yang melaksanakannya. Seiring dengan harapan dari keterlaksanaan pengambilan keputusan hingga menghasilkan kegiatan yang berjalan itu tentu tidak lepas dari tantangan ya Pak. Betul, tantangan itu memang ada karena setiap orang itu punya jalan pikiran masing-masing. Nah, untuk itu setiap kegiatan itu harus disatukan visi dan misinya. Tantangan yang lainnya adalah ketika kita akan mengirimkan sesuatu kegiatan keluar kota misalnya, ternyata di dalamnya itu kita tentang keuangannya belum ada, itu bagaimana caranya. Nah, untuk itu yang penting kegiatan jalan dulu, tapi untuk keuangan kita carikan dari sisi-sisi yang lain. Dari sekian apa yang Pak Ani sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang misalkan Pak Ani berikan kepada kita penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah perencanaan itu jangan sampai sampai tungguan untuk waktunya. Yang kedua adalah siswa-siswi yang tadi bentrok itu harus milih kegiatan yang diprioritaskan. Kemudian yang ketiga, pemilihan kegiatan yang akan kita ikuti itu yang memang benar-benar membawa prestasi untuk sekolah. Berarti ada orientasi untuk kepentingan kedepannya juga dari Pak. Oke, berarti nanti ketika Pak Ani memberikan pengambilan keputusan itu ada jangka yang pendek atau seketika itu langsung harus diputuskan atau apa?
masih harus kita ada tanding lagi di sana. Nah, iya. Itu juga tergantung dari kegiatan itu. Biasanya yang kita ikuti adalah sudah ada timingnya begitu. Maka kalau ada kegiatan yang bersamaan, berarti kegiatan itu kalau bersama-sama itu harus timingnya harus diatur supaya tidak bersamaan. Termasuk juga tentang pengelolaan keuangan itu. Prioritasnya yang mana yang didahulukan untuk mengikuti kegiatan keluar, kemudian berikutnya jangan sampai satu hari atau satu minggu itu betul semua kegiatan jadi satu. Alhamdulillah Pak Ani dari penyampaian Pak Ani tadi menyampaikan proses ya, ternyata untuk pengambilan keputusan itu membutuhkan alur dan pemikiran yang cermat seperti itu. Bagaimana Pak Edi kemudian juga itu masuk dalam kategori kita kasus yang intinya sebetulnya tidak ada yang salah, semuanya baik. Untuk itu kasus Matematika ini saya justru senang karena pada prinsipnya semua di matematika itu berdampak pada kapasitas guru. Dengan ketika itu betul-betul dijalani dengan benar, insya Allah nanti gurunya adalah dampaknya pada prestasi siswa-siswa. Sedangkan yang masalah dengan kurang, nah ini saya juga agak mungkin serius. Kenapa? Karena kalau saya coba mengidentifikasi ini salah satu dari yang masalah di sini adalah betul-betul ada posisi yang salah. Ketika menyelesaikan masalah pada pihak yang salah ini ada sering kita juga perlu konsentrasi lebih fokus karena masalah itu selesai tanpa masalah. Dan kita dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama positif ya, yang sama-sama baik. Bagaimana Pak Edi langkah untuk pengambilan keputusan itu? Untuk langkah saya, langsung saya juga berkomunikasi diskusi langsung dengan yang bersangkutan dengan harapan saya akan bisa memilih sehingga mana yang harus didudukkan. Dengan dasar bedanya itu jadi sehingga ketika sudah dikasih masalahnya maka ini yang harus kita lakukan. Saat itu saya juga sering mencoba membandingkan dengan masalah yang ada. Kan ini yang bersangkutan betul-betul memegang tanggung jawabnya untuk menjalannya sehingga benar-benar apa yang memang sudah ada dari masalah itu betul-betul bermanfaat. Membantu pengambilan keputusan itu ada persoalan atau mungkin ada faktor-faktor yang sekali jadi setelah hasil identifikasi dan analisa yang bersangkutan dan kasus dilakukan saya tetap menjalani untuk mencoba saling berdiskusi dengan sumber daya yang ada di sekolah yang saya lakukan untuk layak dan mampu untuk saya bicara utamanya betul-betul bisa berpendapat dan menyampaikan pendapatnya sudah masukan ke saya betul-betul apa adanya. Itu sama sekali jadi langkah yang efektif betul sekali langkah saya sangat efektif. Intinya keputusan ataupun kebijakan yang dibuat itu nanti ketika yang bersangkutan itu mulai keputusan sudah dari saya bisa memvalidasi bahwa ini sudah berbagai masukan dari yang lain. Insya Allah yang bersangkutan akan mudah-mudah menerimanya. Betul Edi. Proses pengambilan tadi yang melihat kasus-kasus seperti itu, apakah kalau kasus tersebut berlangsung itu Pak Edi dalam pengambilan keputusan saat itu pula ada semacam penjadwalan? Untuk penjadwalan matematika saya tidak ini, jadi saya sudah ada masalah itu secepatnya saya kasih dengan bersangkutan untuk mencoba mengidentifikasi akar masalahnya dari apa, kemudian dari situ baru saya seperti tadi menindaklanjuti dengan mencari pertimbangan lagi dengan orang lain ya sehingga harapan saya dapat mengatakan menemukan solusi yang paling efektif. Kira-kira tantangan apa tantangan yang juga itu kadang keputusan yang efektif itu juga masih lagi terima. Kedua yang paling dasar itu tak kala saya mencoba mengidentifikasi akar masalah itu sering dari yang bersangkutan itu belum menyampaikan hal yang sebenarnya. Nah ini yang nah ini yang menambahkan PR. Dari pengalaman Pak Edi selama ini terkait dengan proses pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang bisa yang telah Pak Edi peroleh? Dengan cara boleh banyak sekali, luar biasa. Jadi apapun siapapun kepala sekolah kita harus manusia. Kodratnya manusia punya salah dan
sehingga di sini arahnya bahwa masa di kepemimpinan Islam itu mesti ada, dan insya Allah masalah-masalah yang menjadi setelah diselesaikan ada kebijakan, ada keputusan bisa diterima dan disadari itu tidak mengulang lagi. Itu menjadi hal yang berharga lah ya. Betul sekali. Keputusan dari seorang pemimpin itu berjalan gitu ya. Dan tidak hanya prosesnya, tapi bagaimana nanti ending atau dampak untuk keputusan.